Selamat datang di acara podcast Hot Tea. Mari ngeteh sembari diskusi bersama saya Hotma Sitompul. Podcast ini kita laksanakan untuk memberi penerangan atas peristiwa yang sering terjadi menimpa mereka yang awam hukum. Kiranya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, termasuk pemangku hukum yang melaksanakan penegakan hukum agar sesuai dengan undang-undang. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang jauh-jauh dari Semarang, Ibu Sri Mulyati yang didampingi oleh LBH Mawar Saron Semarang selama 8 tahun, sejak 2011 sampai 2019 untuk memperoleh keadilan. Bu, sebelum kita bicara, selamat datang di sini. Kita ngeteh dulu, Bu. Ayo ngeteh, Bu. Mantapkan tehnya, jauh-jauh dari Semarang, Bu, ya. Oke, saya mulai bertanya nih, Bu, ya. Apa sih peristiwa yang terjadi ini penting, Bu? Saya coba bantu dulu mengingatkan, ya. Kan Ibu kerja di karaoke, ya. Kita jangan sebut, tapi boleh nanti kita sebut karena ini terjadi permainan di belakang ini. Karaoke A, belakangnya kita nggak sebut, di Semarang, ya. Ibu bekerja sebagai siapa? Sebagai kasir. Sebagai kasir, ya, kasir. Kasir terima gaji. Iya. Nggak punya saham. Nggak punya pemilikan apa-apa, nggak ada. Jadi Ibu kerja sehari-hari sebagai kasir, terima gajian. Iya. Kemudian apa yang terjadi? Saya bantu aja supaya Ibu ingat. Kita dengar juga bahwa ada yang melaporkan karaoke itu, betul? Iya. Gimana tuh ceritanya? Waktu itu katanya ada pemeriksaan KTP. Ya. Ada pemeriksaan KTP, terus ada anak yang di bawah umur. Iya. Polisi datang tiba-tiba periksa-periksa. Iya. Iya. Waktu itu saya kan lagi off di rumah. Iya. Terus ditelepon sama manajer. Manajer perusahaan karaoke AA itu tadi. Iya. Iya. Disuruh datang ke kerjaan. Nyampe di parkiran itu udah ada polisi, terus megang saya, terus bilang kalau kamu kerja di sini, kamu yang memegang anak ini, kan gitu. Memegang maksudnya kamu diperbaiki, mengerjakan anak ini. Memperkerjakan anak. Ya, padahal Ibu kasir, ya? Iya. Bukan manajer, bukan pemilik, bukan, ya? Bukan. Ya, polisi tuh emang itu oknumnya lah, ya. Terus habis itu Ibu bilang dong, enggak, saya cuma kasir. Bilang gitu nggak sama polisinya? Belum tahu, kan belum kaget kan? Oh ya, kaget. Kan soal kan ada polisi, terus disuruh masuk ke mobil aja gitu. Habis masuk ke mobil, terus dibawa ke. Berapa orang yang dibawa? Hanya saya aja waktu itu. Habis nyampe di kantor polisi, terus ditanya-tanyain. Ditanya apa nuduh? Anda kasir, Anda terima anak-anak. Kan bukan nanya, kan? Saya udah tahu lah kelakuannya oknum-oknum nih, ya. Bukannya nanya tapi udah nuduh. Saudara yang memperkerjakan anak-anak itu kan, gitu kan? Bukan nanya apakah Ibu yang memperkerjakan. Enggak kan? Nah, terus gimana? Ditanyalah Ibu yang memperkerjakan anak-anak di bawah umur ini kan, gitu. Terus Ibu ngelawan dong, bilang enggak dong? Iya, enggak. Ya. Terus? Enggak, kan bilang gitu. Kan ada bosnya. Habis itu terus dimasukin lagi langsung dimasuk ke penjaranya sel ya itu. Hebat polisi kan, hebat kalau sama ibu-ibu begitu, Bu, galak. Bu kalau sama ibu-ibu. Terus itu aja kalau bertanya dipanggil ke penyidik gitu ndak pagi, tapi malam. Iya, bikin orang sakit aja. Pokoknya rakyat kecil habis deh. Terus, Bu? Nah, terus nggak apa-apa saya ngomong gini, emang kenyataannya begitu kok. Terus, Bu? diajak ke penyidik lagi, terus ditanyain tengah lagi. Malam
bukan waktu kerja. Iya, bagus kan, hebat, rajin kerjanya. Terus Bu? Ditanyain kalau anak ini kamu yang memperkerjakan, terus gaji segini, kamu menerima segini kan. Kalau saya kan tidak menerima apa-apa, yang menerima kan bos. Saya udah bertanya, berulang bilang, kali, ya. Udah bilang sama penyidiknya itu kalau itu bukan saya. Kalau emang Bapak memaksa saya yang menerima, berarti ada yang mengambing hitamkan saya. Iya. Saya bilang gitu. Terus apa? Kan harusnya bosnya yang dipanggil, bukannya saya. Iya. Ya besok bosmu tak panggil, kan bilangnya gitu. Tapi sampai saya dipindah ke penjara wanita itu bosnya tidak ada yang dipanggil. Itulah kerja polisi, oknum lah. Terus Bu, jadi bosnya lepas, semua lepas. Iya. Ibu itu, karena artinya supaya masyarakat tidak bingung nih. Terus ada laporan bahwa mempekerjakan anak kecil. Iya. Dituduhnya kepada ibu, iya. Padahal ibu cuma kasir. Iya. Terus gimana itu Bu? Waktu itu kan yang di situ juga ada yang bekerja pengganti saya. Iya. Dia juga tidak masuk, malahan saya sendiri yang satunya itu tidak masuk. Laki-laki, perempuan iya. Sama perempuannya. Kan kalau saya off kan dia yang masuk. Nah itu waktu itu kan kerjaannya dia perempuan itu, tapi perempuan itu tidak dimasukkan, malah saya yang dimasukkan. Padahal ibu tidak ada di situ. Tidak ada. Yang ada di situ nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain. Tepuk tangan buat polisi. Ya, terus Bu. Manajer juga tidak diapa-apain juga. Malah saya yang dijebloske terus gitu, ditekan terus gitu. Harus menerima apa yang dia bilang gitu. Dibilang ibu lah yang mempekerjakan. Padahal ibu kasir. Terima gaji juga. Oke, lanjut diperiksa polisi, lalu ke pengadilan lah ya. Di kejaksaan diperiksa-periksa juga dong sedikit. Terus pengadilan. Sejak kapan LBH Mawar Saron Semarang membantu ibu dan bagaimana sampai bisa dibantu oleh LBH? Waktu masih di kejaksaan, di polisi. Waktu di polisi itu kan saya ditanyain, kamu mau pengacara pakai pengacara apa dari kita? Dia yang bilang gitu. Memang polisi pinter kasih pengacara, mohon maaf nih, pengacara dalam tanda kutip peliharaan polisi. Nanti ibu dibantu tuh pengacara, diiyayain aja. Jangan mau tuh masyarakat biar tahu. Kalau ada perkara, pergilah ke LBH di mana aja. Jangan mau disiapin oleh polisi. Karena itu dalam tanda kutip lagi, peliharaan polisi. Saya pertanggungjawabkan ini. Terus Bu, jadi dibilang mau dikasih pengacara, nggak mau cari pengacara sendiri. Iya, saya mau cari pengacara sendiri, terus saya hubungi sama anak ibu. Iya, sama anak ibu. Nah, waktu ibu masuk tuh anak-anak berapa umur anak-anak ibu? Berapa orang? Ada 4, masih kecil-kecil. Yang besar masih SMP. Terus yang nomor 2 itu ya SMP. Yang nomor 3. Oke, semua masih kecil-kecil. Waktu ibu masuk, siapa yang ngurus mereka? Bapaknya. Bapaknya, oke. Terus bapaknya juga sakit-sakitan juga. Yang menghubungi kerja. Sampai ibu dibantu LBH Mawar Saron, bagaimana ceritanya? Waktu itu kan saya kenal sama teman. Kalau ada Mawar Saron yang bisa membantu gratis, bilang gitu. Coba aja kalau kamu emang mau minta tolong. Di Semarang ini ya, LBH Semarang ya. Iya, LBH Semarang Mawar Saron itu. Terus waktu itu syaratnya apa? Pakai KTP sama surat miskin. Kamu kan ada sama kakak. Terus saya panggil anak, saya suruh nyiapin itu, terus saya suruh ke kantor Mawar Saron itu. Terus habis anak ke sana, terus Mawar Saron pengacaranya ada yang datang ke. Jadi syaratnya 2 aja, betul itu supaya masyarakat tahu. LBH Mawar Saron membantu orang gratis dengan syarat 1 ada surat keterangan miskin, 2 teraniaya secara hukum. Setelah ibu isi-isi, anak datang ke LBH Mawar Saron Semarang, datanglah berkunjung lawyer kita. Siapa namanya lawyer itu? Waktu itu Pak Gutur sama Pak yang satu. Ya, laki-laki. Iya, laki-laki semua. Ketemu ibu. Iya. Habis itu terus dibantu sama Bu Esther yang terakhir-terakhirnya. Bu Esther ya. Iya.
Itu sejak di kejaksaan apa di kepolisian? Di kepolisian Iya. waktu itu. Oh, sudah didampingi. Iya. Langsung sidang deh kemudian. Iya. Gimana? Dikirim dulu ke kejaksaan, Dia dikirim ke pindah ke kejaksaan. tahanannya Iya. Langsung pindah ke tahanan perempuan di di Bulu. Bulu. Oke, terus sidang deh. Iya, sidang. Apa tuntutannya tuh? Dibilang apa Ibu? Udah polisinya begitu, jaksanya juga begitu kan? Iya. Pokoknya Ibu dibilang mempekerjakan anak di bawah anak-anak. umur. Terus sidang. Sidang. Habis Apa yang terjadi? Dibela ya? ya dibela sampai Bu Esther. Bu Esther. Sampai putusan. Iya, sampai putusan. Berapa putusannya tuh? Waktu Iya. itu dituntut 8 tahun. Tuntut 8 tahun. Iya. Terima kasih oknum polisi. Mudah-mudahan tidak terjadi sama Anda dan anak-anak Anda. Terus 8 tahun. Iya. Terus putusannya? Putusannya 8 bulan. 8 bulan. Wah, punya hati nurani nih hakimnya ya. Ada dendanya nggak? 2 juta. Kena 8 bulan, kena 2 juta. Bayar loh, gitu. Iya. Terus Itu aja jaksanya nggak terima. nggak terima, naik banding. Naik banding. Ya, kita doain sekarang jaksanya tuh, Bu. Masih inget nggak nama jaksanya? Sebut aja nggak apa-apa. Karena nyatanya supaya tahu, ibu ini bebas. Oke. Waktu dulu Pak Sapa gitu. Habis itu banding dia kalah. Dia banding nggak terima ibu dihukum Iya. 8 tahun. Banding dia menang 1 tahun 2 bulan itu. Hukumannya diperberat. Iya, diperberat. Dari 1 8 bulan jadi 1 tahun 2 bulan. tambah denda 2 juta. Iya. Senang dong tuh tuh jaksa. Iya. Tapi pengacara Mawar Saron masih membantu kita terus. Nggak terima. Nggak terima. Kasasi. Kasasi. Dia kasasi nggak jaksanya? Kasasi juga. Kasasi juga. Hebat deh. Lalu itu dari tahun berapa tuh? 2011 sampai 2011 itu sampai 2012 ya. Sampai 2012 itu kanan. diputus 1 tahun 1 tahun 2 bulan. Di dalam penjara ibu. Di dalam penjara 1 tahun 2 bulan itu di dalam penjara sampaian kasasi itu kasasi keluar. Oh, tunggu sebentar. Jadi dihukum 1 tahun 2 bulan Iya. karena perjuangan Jaksa. kita, lawyer dikeluarin 8 bulan tuh keluar dari Iya, tahanan. bukan. Belum. Itu masih dari pertama dari hakim itu mutus 1 tahun 2 tahun. mutus 8 bulan. Oh iya, 8 bulan. Mutus 8 bulan. Si jaksanya enggak terima. Jaksanya enggak terima. Naik Terus banding naik dia. banding, menang jadi 1 tahun 2 2 bulan. Nah, pengacara kita enggak terima juga. Iya. Minta kasasi. Iya. Ibu mau waktu itu nggak putus asa ya? Enggak. Nggak bilang, nih LBH nggak bayar, nggak ini, nggak dibayar lagi. Saya Kan keterlaluan benar. Tuntutan 2 tahun. Iya. Putusan 8 bulan. Jaksa nggak terima. Naik ke pengadilan tinggi. Kena 1 tahun 2 bulan. Untung ibu nggak putus asa. Banyak juga klien kita, udahlah percuma aja Pak. Dibela mati-matian begitu. Lihat nggak berapa biasanya kalau pembela LBH tuh sampai puluhan, sampai ratusan halaman membela orang. Iya. Nggak putus asa. Begitu ya? Iya. Jadi waktu dihukum 1 tahun 2 bulan, ibu kecewa, pengacaranya nangis-nangis juga nggak? Kecewa juga dong dia. Terus bilang, Bu, gimana mau naik kasasi nggak? Iya. Ibu mau? Mau. Nggak putus asa ya? Enggak putus asa. Kenapa tuh? Lihat pembelaannya semangat juga ya? Iya. Saya kan juga mikir anak-anak juga. Kalau saya sampai bisa keluar gitu kan. Ya udah, Pak, kita kerjasama buat itu kasasi. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Naik kasasi. Terus naik kasasi. Ntar dulu ngomong-ngomong nih, 8 tahun dibelain begitu, dimintain duit berapa?
Enggak dimintai sama sekali. Nggak usah malu, kalau bener biar saya pecat tuh Ibu Esther. Enggak sama sekali. Malah saya dapat uang dari Bu Esther. Dikasih 300.000 itu. Iya. Gitu Bu ya. Terus naik kasasi. Iya. Sampai kasasi berapa hukumannya? Apa hukumannya? Sampai kasasi itu diputus bebas murni. Bagus, bebas lah intinya. Iya. Tapi waktu ditahan berapa lama ditahan? Ditahan 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Waktu diputus 1 tahun 2 bulan? 1 tahun 2 bulan itu yang 2 bulannya saya udah ngasih 2 juta buat bisa keluar. Oh, dendanya. Dendanya itu. Biar saya bisa keluar, biar bisa kumpul sama anak. Ya, karena sudah ngejalanin 1 tahun. Iya. 8 bulan tadi, 2 bulan tadi ya. Iya. Dan sudah bayar denda, dikeluarin lah. Enggak dikeluarin. Enggak dikeluarin? Enggak dikeluarin. Terus? Ya masih di situ. Marah-marah nggak pengacaranya? Marah-marah. Ya marah-marah, terus gimana Bu kita permasalahkan ya orang penjaranya itu, kepalanya. Ya gitu. Ya dipermasalahkan juga. Diribut-ributin lah, biasalah. Ya. LBH Mawar Saron di mana-mana kalau keadilan tidak diberikan dia nggak berhenti Bu, ngelawan. Soalnya kan jatah keluar nggak dikeluarkan. Iya, secara hukum sudah berhak keluar nggak dikeluarin, ribut ke penjara. Akhirnya keluar, bisa keluar. Bisa. Tapi perkara masih di kasasi ya, iya dong. Waktu Ibu dikeluarin sebelum putusan kasasi kan? Iya. Jadi walaupun perkara masih berjalan di kasasi Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Ibu sudah keluar atas perjuangan Ibu Esther ya. Oke, terus nunggu dong, nunggu putusan. Terus waktu terima putusan tadi bebas itu, siapa yang kasih tahu? Ibu udah di luar dong. Iya, siapa yang kasih tahu? Bu Esther. Iya, gimana rasanya Ibu? Padahal udah putus asa deh, udah nggak peduli deh. Padahal itu bahaya Bu, kalau kena kasasi kena juga. Lebih tinggi bisa masuk. Jadi Ibu disampaikan sama Esther dulu. Ini Ibu udah apa katanya? Dipanggil apa didatengin rumah Ibu? Didatengin. Hebat tuh Esther tuh. Biar denger nih Esther. Jadi dapat putusan bukan Ibu dipanggil, dia datang ke rumah Ibu. Hebat. Terus Ibu lagi apa tuh? Habis pulang kerja. Pulang kerja. Oh udah kerja akhirnya ya? Oke, good. Terus apa ya bilangnya? Sore apa malam tuh? Sore. Dia datang ke rumah Ibu. Terus Ibu kasus Ibu udah keluar. Sudah diputus. Iya, sudah diputus kalau Ibu bebas murni. Waduh, sujud dong. Ya bahagia ya, sedih ya marah. Marahnya udah dibebas murni kok masih jalani 1 tahun lebih. Gitu. Habis itu masih kena denda juga. Oke, berarti Ibu dalam tanda kutip disiksa oleh proses hukum itu 1 tahun 2 bulan di dalam penjara. Oke, dengan uang 2 juta. Kemudian sudah keluar. Nggak minta ganti tuh duit 2 juta. Nggak minta ganti rugi. Nggak salah masuk penjara berbulan-bulan. Gimana terusnya? Apa dijelaskan nggak sama pengacara Ibu bahwa Ibu berhak untuk menuntut ganti rugi? Iya. Terus Bu Esther yang itu aja udah berapa tahun tuh Bu antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung? Lupa kali berapa tahun? Udah lupa deh, panjang banget ya. Iya. Waktu dibilang Ibu bisa nuntut ganti rugi nih, terus Ibu pikir apa? Bagus Ibu masih mau nih ya? Iya. Ya ada apa-apa Bu. Iya. Ayo kita berjuang sama-sama. Berjuang lagi. Iya. Terus Bu, ya ada apa ya kita berjuang lagi ya. Terus Ibu gugat katanya ya. Digugat di Pengadilan Negeri. Semarang ganti rugi. Di Pengadilan Negeri diterima apa ditolak tuh? Saya ingatkan nih catatan saya. Waktu Ibu dengan pengacara Ibu dari LBH Mawar Saron minta ganti rugi di Pengadilan Negeri Semarang ya. Ditolak. Kemudian naik banding. Baru diterima di Pengadilan Tinggi, betul ya? Dapat duit berapa katanya? 5 juta. 5 juta, gantiin rugi, ditahan berapa lama tadi? 1 tahun 2 bulan. Biar dengar ya pemangku hukum kita punya
belas kasihanlah pada rakyat kecil. Oke, Bu. Jadi nuntut, dapat dong 5 juta. Lumayan lah ya. Iya. Pengobat rasa sakit lah ya. Itu juga pengorbanannya sepanjang, Pak. Nggak langsung dapat. Oh, nggak dapat. Jadi diputus pengadilan tinggi, terima ganti rugi 5 juta. Iya. Diurus dong. Iya. Kemana ngurusnya tuh? Ibu Esther masih terus nih Iya, berjuang. masih dampingi terus Terus. sampai uangnya itu keluar. Sudah keluar setelah berapa tahun tuh? Di tahun berapa keluar? Keluar tahun 2019. 2019. Perjuangan mencari keadilan, minta ganti rugi 8 tahun lebih ya. Iya. Anak-anak nggak ada yang ngurus, bapak lah yang ngurus. Tadi Iya. ibu bilang kan sakit-sakitan. Iya. Itu anak-anak apa yang mereka rasakan? Uang sekolahnya, yang menjaganya, bagaimana itu? Apa yang terjadi dengan keluarga ibu selama ibu ditahan? Anak-anak pada trauma, Pak. Trauma ya? Ada yang tidak sekolah, ada yang takut sama polisi, Iya. ada yang banyak dihina sama Teman-temannya. tetangga, teman-teman. Waduh, kasihan. Jadi tidak sekolah lagi karena dihina-hina dan keadaan keuangan juga, mungkin Iya. uang sekolahnya. Iya, keadaan uangnya juga tidak ada. Kan yang cari kerja kan saya sendiri. Iya. Suami dan tidak bisa apa-apa. Sakit. Iya, sakit. Kan dia kena gula komplikasi. Oh iya. Jadi waktu ibu ditahan, anak-anak ada yang mengunjungi dong sekali-sekali. Iya, ada. Itulah dia cerita nih, gimana ceritanya mereka di sekolah, di teman-teman, di ledek-ledek gitu. Gimana Iya, tuh? pada nangis. Iya. Pada nangis ya. Terus kalau makan gimana? Saya bilang gitu. Ya kalau makan ya kadang minjem kanan Tetangga kiri tuh. dulu yang mau minjemi. Ya ada yang saudara ada yang ngasih ya gitu-gitu. Kalau di dalam tahanan itu kan tahanan wanita ya. Iya. Saling bantu nggak? Atau mereka juga orang susah juga ya? Nah, nggak ada yang bantu ya? Cuek-cuek aja. Iya. Sampai setelah ibu keluar nih, kita lompat dulu. Anak-anak tuh gimana? Senang banget dong. Ya pada senang. Ya ada yang nangis juga. Terus mama cari kerja lagi biar ada yang bisa bayar hutang-hutangnya, bisa buat makan kita. Beruntung ya ibu, masih beruntung lah, orang Indonesia kan begitu. Pokoknya untung aja, untung selamat aja Bu ya. Iya. Jadi setelah keluar yang 1 tahun 2 bulan itu, ibu keluar. Iya. Lamar kerja lah ya. Iya. Diterima ya. Untung nggak viral nih. Kalau viral kan biasanya nggak diterima lagi loh Bu. Kalau Iya. ada catatan pernah ditahan kan orang sulit. Iya. Tapi Untung aja ada yang baik. hmm, Ada yang baik ngasih kerjaan. Ya di rumah makan itu. tapi anak-anak nggak trauma terus dong. Sekarang udah mulai kerja, udah mulai Sudah. biasa lagi ya. Ya sudah pada Wah, dewasa. bersyukur amat ya. Iya. Kalau terus trauma, putus asa, nggak mau sekolah, repot benar itu. Iya. Tapi ya itu dari sedikit-sedikit. Traumanya juga panjang. Iya. Nggak langsung menghilang ya. Nggak. Iyalah, dan itu secara psikologi kan rusak terus sampai besar, bisa keingat terus itu. Iya. Bahwa ibunya pernah dipenjara. Untung mereka tahu dong sekarang bahwa ibu tidak salah Iya. karena nyatanya bebas. Iya. Gitu. Kalau papanya anak-anak sekarang di mana? Di rumah. Masih ada ya? Iya, masih. Oke, Bu. Kan itu hak ibu sebagai seorang pekerja. Pertama, gaji mesti sesuai dengan UMR. Iya. Upah minimum regional. Ibu di bawah atau sama? UMR-nya sama nggak? Enggak, Di bawah. di bawah. Nah, Di bawah 1 juta. di bawah 1 juta. Ini mestinya bosnya ini kena ini. Coba nanti kita diskusikan. Oke deh, di bawah UMR. Jadi ibu, kalau satu pegawai kena masalah, berhenti. Tapi haknya tetap harus diberikan. Ini biar masyarakat tahu. Walaupun sudah diproses, kalau putusannya nanti bebas, harus diganti Bu semua. Gaji ibu yang selama di dalam itu harus dibayar. Pesangon harus dibayar. Karena ibu berhenti bukan karena kesalahan ibu. Nah, setelah tahu ibu bebas, apa teman-teman dari LBH Mawar Saron bilang mengenai hak ibu di ketenaga kerjaan? Dibantu nggak itu? Dibantu. Dibantu. Gimana itu bantunya? Bantu buat
gaji saya bisa keluar, Iya. tapi tetap tidak bisa keluar. Bosnya tidak ada. Karaoke-nya ditutup. Karaoke-nya, ya. Itulah jahatnya itu. Dia kan gampang bos itu. Karaoke ditutup, menghindari kewajiban bayar pesangon, hak-hak orang kecil, dia tutup, dia buka lagi. Iya. Terus jadi diperjuangkan ke tenaga kerjaan, ke perusahaan, Iya. bertahun-tahun juga itu. Iya. Hasilnya nol. Bukan karena pengacaranya tidak berjuang atau karena kurang semangatnya. Semangat nggak Ibu Esther itu? Semangat. Yang saya tahu sih Ibu Esther nih, waduh, para penegak hukum yang nggak beres suka pusing ngadu sama saya. Pengadilan yang mutusin penyitaan barang, tapi sampai sekarang tidak ada penyitaan barang sama sekali. Nggak ada itu. Untuk ketenaga kerjaan kepada perusahaannya kan. Iya. Jadi diputus bayar ibu Iya. ini sita barangnya. Iya. Bohong semua kan. Iya. Ya begitulah negara kita ini. Supaya jadi pelajaran kepada yang lain. Juga kepada para bos, janganlah punya rasa kemanusiaan lah. Nanti kalau di demo dirusak, marah. Tapi hak-hak orang kecil tidak dikasih. Begitu, tapi ibu tetap tidak berhenti dan pengacara ibu tidak berhenti dan tidak putus asa untuk memperjuangkan semua hak ibu di setiap tempat ya. Iya. Baik di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, Departemen Tenaga Kerja. Waktu nuntut dapat berapa? 9 juta, 5 juta ya? 5 juta. Itu nuntutnya kemana? Ke kepolisian? Kepolisian, Kejaksaan. ya, ke pengadilan, Gila. sampean menyurati presiden. Presiden juga. Cuman ke Tuhan aja, karena nggak tahu alasan, Bu. Nah, kalau alamatnya tahu, itu Esther dia kirim surat juga, Bu. Jadi semua lini sudah akhirnya dibayar oleh siapa? Departemen Keuangan. Iya. Nggak tahu. Jangan-jangan duit Ibu Esther nih kasih Ibu. Dia pusing berjuang susah-susah, dia kasih uangnya tuh, Bu. Kan Ibu tadi bilang dikasih juga 300.000. Itulah orang-orang LBH ini. Bisa Ibu ceritakan nanti sama teman-teman Ibu semua kalau mengalami hal itu supaya bisa pergi ke LBH Mawar Saron. Karena LBH Mawar Saron juga punya program pergi ke dalam tahanan-tahanan untuk memberikan penerangan, mempertanyakan kepada mereka yang ditahan tanpa pengacara untuk dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron. Ibu ceritakan sama orang banyak. Mungkin banyak yang mengalami seperti Ibu. Waktu Ibu di dalam tahanan, banyak nggak yang cerita seperti Ibu begitu? Banyak. Banyak kan? Iya. Yang nggak tahu salahnya, nggak tahu apa-apanya, ditangkap, diproses kan? Iya. Kesian Bu orang-orang begitu. Ya kita juga sudah bilang sama LBH Mawar Saron di mana aja supaya lebih banyak keluar untuk membantu mereka yang tidak mampu. Ya supaya mereka tahu kemana harus pergi. Peristiwa ini sebetulnya bisa ya menjadi pelajaran kita. Begini Bu, itu kan Ibu kerja di karaoke A, Iya. laku bagus kan? Iya. Nah karaoke B dalam tanda kutip itu sentimen. Dia lapor ke polisi. Yang dilaporkan bosnya yang punya karaoke. Ibu bilang tidak diperiksa. Iya. Karena ibu tidak lihat dia di kantor polisi. Itulah kongko-kongko lah polisi itu dengan yang punya perusahaan yang banyak duit. Dicari siapa yang bisa disalahkan. Kasir yang tidak tahu salah apa-apa ditahan. Yang begini, marilah para pemangku hukum yang tinggi itu datanglah sekali-sekali ke tahanan-tahanan supaya bisa wawancara seperti Ibu. Teman-teman Ibu, orang-orang di dalam tanah itu banyak yang begitu kan? Iya. Bahwa tidak ada salahnya dia cerita, nggak tahu ditahan, terima nasib aja. Iya. Ini kan yang nggak baik. Ayo, jangan sampai ada gium yang bilang polisi bertindak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini contohnya. Sekarang apa pesan Ibu nih untuk LBH Mawar Saron? Cukup puas nggak? Walaupun puas jangan terulang lagi Bu ya nasibnya ya. Ya. Jadi kita harapkanlah bahwa Ibu bisa cerita kepada banyak orang bahwa LBH Mawar Saron itu membantu orang miskin tanpa bayar. Juga supaya para pemangku hukum kita juga mengerti. Kemudian adanya aturan ganti rugi terhadap peristiwa salah tangkap, salah tahan, itu ada konsekuensi ganti rugi.
dan pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk orang yang salah tangkap, salah tahan, diberikan ganti rugi. Semoga bisa menjadi penerangan untuk kita semua dan semoga tidak terjadi lagi kepada Ibu Sri. Bu, selamat berjuang, tetap tegar. Oke, Bu. Selamat malam, Bu. Kasih. Oke, demikian para pemirsa, kiranya bisa menjadi pelajaran kepada kita semua, juga kepada pihak kepolisian. Terima kasih.